sangat sedikit orang yang di waktu malam bangun. Sedikit orang yang di waktu malam, waktu sahur, waktu qiyamul lail baca istighfar. Sedikit orang yang meneteskan air mata. Kenapa? Nggak ada yang lihat. Lebih enakan tidur. Begitu. Ketika seorang mengalihkan tidur menuju kuburan, menuju amal-amal perbekalan kuburan, dia dapetin sorga. Kenapa dia dapetin sorga? Karena dia waktu hidup di dunia yang singkat ini, dia perjuangkan dirinya untuk Allah. Orang tahajud, saudara, digaji nggak? Ada yang bayar? Nggak ada yang gaji, nggak ada yang bayar. Yang gaji, yang bayar Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang berjuang untukku, kata Allah, untuk mencari ridhonya aku, kata Allah, saya akan tunjukkan jalan untuk sampai kepada aku. Sehingga saudara dikatakan, kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, jahid tu syahid. Ente berjuang. Kalau orang cari duit tuh bekerja sampai lembur, tujuannya supaya dapat uang tambahan, begitu. Sekarang ente berjuang untuk Allah. Ente capek, ente ngantuk, rela bangun. Biar kata ente sakit. Subhanallah. Man talabal ula sahiral layali. Kata Habib Ali Al-Habsyi, sahibul maulid, siapa orang mencari kedudukan di sisi Allah, dia wajib bangun malam. Dia wajib tahajud. Ya ayyuhal muzammil qum fa'anzil. Wahai kekasih Allah Muhammad Rasulullah, bangun. Orang yang pakai selimut bangun. Hukum tahajud bagi Nabi wajib. Qil, kata ulama, mansukh itu ayat. Hukumnya bagi Nabi sunnah. Tapi sepakat ulama mengatakan hukum tahajud bagi Nabi wajib. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ente tahajud ikhlas sama Allah, hidup ente berkah. Nama ente terangkat. Mau tidak mau. Kenapa? Itu janji daripada Allah. Jangan lagi di hari kiamat, di dunia saja Allah angkat derajat orang yang ahli tahajud. Tahajud itu saudara, sholat setelah tidur. Jadi kalau anda mengatakan tahajud belum tidur, itu bukan tahajud. Karena nggak jadi beban, nggak jadi berat. Yang berat, tidur dulu. Lagi enak tidur, bangun. Dia tidur jam 1, jam 3 bangun. Berat gak? Berat gak? Luar biasa. Itu namanya tahajud. Kalau orang soleh ketinggalan tahajud, dia nangis, dia sedih. Kata Imam Junaid Baghdadi, wali min awliyaillah. Mudah-mudahan kita dapat barokahnya, amin. Beliau ini meninggal dunia. Orang kuburin jenazah beliau, tetangga samping rumahnya nggak tahu. Kebetulan lagi ambil kayu bakar di hutan. Sore baru kembali dengar berita dari istrinya, tetangga kita nih Imam Junaid meninggal dunia tadi pagi, ente nggak sempat nguburin. Oh iya, nyesel dia. Saking nyeselnya tidur malam ke bawah mimpi. Mimpi ketemu sama almarhum. Dia tanya, wahai almarhum Imam Junaid, enak betul keadaan anda? Ini pasti karena dakwah anda? Bukan. Ini karena ilmu anda? Bukan. Ini pasti karena sedekah anda, karena anda orang istimewa? Bukan. Saya diselamatkan sama Allah, dapat rahmat Allah, dapat fadl min Allah, dikarenakan rukai'atun ugimuhunna fi jawfil lail. Gara-gara cuman beberapa rakaat saja yang saya kerjakan di tengah malam, saya kerjakan itu, karena itu saya kerjakan ikhlas. Karena itu Allah tempatkan saya di tempat yang nyaman di dalam kubur ini. Ini kuburan saudara bisa jadi istana, bisa jadi jurang neraka. Al-qabru awwalu manzilin min manazil akhirah. Fa in naja fama ba'dahu aisar minhu. Kalau orang kuburannya udah jadi istana, berarti alam demi alam setelah itu kelasnya semua VIP. Tapi kalau sudah kuburannya jurang nerakanya Allah, kuburannya seperti got, kuburannya seperti sepiteng, berarti keadaan
selebihnya lebih dahsyat lagi. Nauzubillahimin. Tuh. Makanya ketika orang mendapatkan amal soleh jadi lampu pelita dalam kuburnya, ini nyelamatin dia. Contohnya Imam Junaid Baghdadi. Apa dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad? Gaumun. Ada golongan, saudara, di muka bumi ini, dia punya sifat ini beda. Idza arqaddu lama suturahu. Kalau waktu malam sudah turun kegelapannya, orang tutupi malam dengan tirai-tirai tidurnya. Idza arqaddu lama suturahu lam tulfihim rahnul wita wal madja'i. Ada kaum yang kalau malam bangun, dia tinggalkan empuknya tidur, enaknya bantalnya. Bal tulgihim umudal maharibi guwaman. Bahkan kau jumpai mereka setiap malam itu seperti tiang-tiang masjid. Lillahi akrim bisujudi rukai, dengan tujuan mengagungkan Allah. Ada orang begadang demi mengagungkan manusia. Ini orang begadang sampai nggak tidur, ngantuk-ngantuk untuk mengagungkan Allah. Subhanallah. Yatluna ayatillahi, yatluna kitaballahi tadabburan walakal ghafil mutawazi. Dia tahajud, dia sholat, baca Quran walaupun cuma beberapa rakaat, dia tadabbur, dia hayati. Tuh firmannya Allah. Di dunia orang hina dia, di dunia orang anggap dia remeh, di dunia orang anggap dia miskin, tapi di hadapan malaikat-malaikat Allah, ini orang top, ini orang hebat. Tuh. Ya. Sedikit orang begitu. Makanya beruntung kalau kita jadi orang yang sedikit tersebut, jadi orang ahli tahajud. Amin. Ya, jadi orang tahajud nggak perlu orang lain tahu. Cukup antara kita sama Allah, sama Allah. Ya, Imam Hasan ibn Ali bin Abi Thalib, cucunya Rasul, pernah berkata, anaknya Fatimah Zahra, Sayyidah Fatimah Baba Fatimah Zahra, man lam yakdir ala qiyamul lail, siapa orang nggak bisa tahajud, udah pasang beker nggak bangun, udah tidur habis isya tetap lewat juga. Faman lam yakdir ala qiyamil laili wa siyamin bin nahar, puasa sunnah juga nggak pernah bisa, nggak peduli Muharram, Arafah, Asyura, nggak bisa. Apa dikatakan oleh beliau? Fa innahu mahrum, itu orang diharamin sama Allah dapat pahala. Memang Allah maunya dia nggak dapat pahala. Gara-gara apa? Dunubahu katsiratun gayyadathu, gara-gara kebanyakan dosa ngebuntutin dia mulu. Karena dosa yang berat dia pikul, nggak pernah tobat, nggak pernah nangis, jadi diharamin ini orang untuk jadi ahli tahajud. Nggak bisa tahajud. Karena dampak orang tahajud, kata Allah, maqaman mahmuda, dia dapat kedudukan yang mulia di dunia, di hari kiamat dapat kedudukan yang mulia syafaat Rasul, dia bisa kasih syafaat keluarganya.